pariwisata. Balik lagi di Wisata Cerita bersama STP Said Surakarta. Kita kedatangan tamu yang spesial nih. Iya, benar sekali ini. Jauh-jauh dari pulau seberang. Pulau seberang atau Iya nggak apa-apa. Oh, iya, Biar oke. jauh lah. Yalah, Biar pokoknya kelihatan jauh. Jauh lah dari Betul. Sukarjo. Betul. Karangannya. Oh ya, Karanganyar malah. Ada Kak Sasa. Dan Kak Viola. Gimana nih tadi mungkin kehujanan nih datang ke sini. Agak kehujanan sedikit. Di mana tuh kehujanannya tuh? Fajar Indah. Udah terdekat gak apa-apa. Mbak Viola pasti gak kehujanan. Iya dong. Pagi ya. Iya, di pagi. kafe. Betul. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih dari Kak Jadi- Sasa. Kak Sasa duluan gak apa-apa, perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Sasa Alifa Nurcahyani. Kalian bisa panggil Sasa. Aku semester 7 di STP Said Surakarta, prodi perhotelan D4. D4. Untuk Kak Vio. Halo semuanya, perkenalkan saya Viola Rian Kalintang Paskalia, bisa dipanggil Viola. Saya mahasiswa STP Said Surakarta, prodi D4 Manajemen Perhotelan semester 5. Yeay. Oke. Dua-duanya habis pada magang semua nih ngomong-ngomong. Ngemeng-ngemeng. Betul. Ya, betul. Mungkin kayaknya agak jauh nih magangnya. Iya. Karena jadi tamunya spesial nih. Jauh sekali ya. Iya. Nggak Kalau- bisa jalan kaki. Betul. Betul, makanya diundang di sini ya kan. Betul, karena sangat jauh. Uh, Mungkin bisa jadi cerita nih. Cerita. Pengalamannya nih, gimana rasanya magang di tempat yang jauh? Mungkin Kak Sasa, di mana sih magangnya? Jadi aku magang di Malaysia, tepatnya di Pulau Pinang. Aku magang selama 6 bulan di sana. Jauh banget nih. Jauh. Kali. Perjalanannya naik pesawat berarti. Iya, 2 kali. Oh, 2 kali. Pulang pergi. Transitnya di mana tuh, Mbak? Kalau tahu. Sama Soalnya- Jakarta Pinang. Oh, Jadi 4 kali pulang pergi. Iya, 4 kali. Oke. Berapaan sih tiket kalau ke sana tuh? Berapa ya kemarin tuh aku dapat kayaknya 700 deh. Nah, kalau Mbak Sasa sendiri kenapa milih magang itu di Malaysia? Kan di Jauh tuh ninggalin keluarga, Oh. LDR nih sama keluarga, apalagi kalau punya cowok nih. Nah, Alhamdulillah. ya nggak usah jujur ya, lanjut aja kenapa kalau magangnya jauh. Kenapa aku pilih di Malaysia? Karena aku tuh pengen lebih tahu banyak tentang dunia perhotelan tapi di luar negeri gitu. Gimana sih perbedaannya, kesamaannya gitu. Jadi bisa lebih explore lah tentang skill aku di sini. Oh, Mungkin ada perbedaan nih di Perbedaan. Indonesia sama di luar negeri, terutama di Malaysia. Mungkin dari segi culture-nya atau apanya gitu. perorangannya. Kalau aku gitu. kan ambil di F&B service ya. Oke. Jadi yang paling kelihatan perbedaannya itu ada di makanan Mm-mm. gitu. Jadi di sana itu lebih kayak banyak kari-kari gitu, santan-santan gitu. Beda sama yang di Indonesia kan, kayak lebih yang pedes-pedes gitu-gitu. Mungkin untuk selain itu ada perbedaan bahasa pasti ya. Bahasa pasti. Kita menggunakan bahasa Melayu aja apa ada yang Mandarin? Melayu, Inggris, Mandarin sama India kalau di Waduh. Pinang itu. Ada Pinang 3. itu ya? heeh. Itu kota pusat ya Pinang ya? Bukan, dia tuh perbatasan sama Thailand. Aduh. Oh, jadi deket nih sama Iya, Thailand. tapi Wah, di sana tinggal tuh nyebrang dong. lebih banyaknya itu kayak jadi tempat-tempat wisata gitu. Karena kan itu pulau ya, jadi Mm-mm. lebih banyak kayak pantai kayak gitu. Wah, seru dong ya. Banyak buat jalan-jalannya nih di holiday Malaysia. gitu ya. Masa kita kerja aja Oh, iya. jalan-jalan. Nah, oke. Nggak Kalau mungkin dong kalau jalan-jalan nggak pakai cuan, pasti dapat nih. Iya, tapi kan kita sudah dapat dari kita magang tuh udah dapat cuan ya. Wih. wah, Jadi nggak belah cuma diri. spill magang. sedikit dong. Berapa tuh? Tiga deh. Jangan, itu rahasia dompet. Oke. Terima kasih Mbak Sasa. Kalau buat Mbak Viola sendiri tuh gimana tuh
waktu magang? Untuk pengalaman magangnya nih, Pengalamannya di mana tuh. sih magangnya kalau boleh tahu? Kalau aku di dalam negeri aja, jadi nggak Oke. jauh-jauh. Cinta Indonesia Iya. berarti. Cinta Love Indonesia. Cinta Indonesia. Aku di Padma Semarang. Oh, Fatma Hotel. Semarang. Tahu kan? Tahu. Tahu di mana tuh? Ya, di Semarang. Semarang. Ya, benar. Semarang. Iya. Kalau aku di departemen front office, sectionnya di telepon operator, jadi telepon-telepon seperti itu. Pasti sulit ya. Sulit Jadi banget. telepon operator gitu. Ya. Karena Terus- harus good communication lah ya. Pertama first impression aja. Pertama itu aku masih sulit untuk berbicara. Jadi kayak kaku ngomongnya, langsung diajarin sama supervisor. Jadi aku lebih bisa untuk gimana sih bahasa yang baik buat tamu, menanganin komplain tamu seperti itu. Biasanya komplainan tamu yang seperti apa Yang lebih banyak yang sering diutarakan dari tamu-tamu nih, yang sering didapatkan lah. Komplainnya Oke. itu apa aja? Komplainnya mungkin yang paling fatal aja ya. Yang fatal nggak apa-apa. Lebih fatal pun nggak apa-apa. Iya. Lanjut wae. Ya, late check in itu. Let's check in. Iya, Oke. kalau dari hotel kan normal check in jam 3. Wuh, 3 sulit sore ya di Hotel Padma Semarang seperti itu. Hmm. Kalau dari tamu kan kayak kesel lah, sebagai tamu kan kok check innya jam segini gitu. Jadi kita harus nanganin komplain. Kalau dari kita ngasih feedback buat tamu biar tamunya seneng, Merasa nyaman ya lah merasa ya. nyaman Tidak juga. merasa Ya, terancam itu. atau gimana? Nah, selama Mbak Viola di Semarang tuh Mm-mm. apa aja sih yang kayak pernah nyobain kuliner apa-apa gitu? Kalau kuliner sama aja sih ya, Semarang Solo kan deket, jadi ya biasa aja. Gitu. Biasa aja. Ya, harganya lebih pricey Semarang, ya Oh. kan? Untuk biaya Karena di hidupnya sana lebih kan pricey UMR-nya Semarang. juga lebih Lebih tinggi. tinggi. Nah, gitu. Tapi dibayar ya di sana. Puji Tuhan dibayar ya. Walaupun Di banyak Fed, tekanan ya, ya. kan. Betul. Mungkin lebih pinter-pinter memanage waktu lah Betul ya. sekali. Lebih nggak suka tuh kalau masuk apa? Shift apa? Shift middle karena Middle. Kenapa tuh? pagi gimana ya, kalau pulangnya kan malam jadi nggak bisa main gitu loh, kan enaknya shift pagi pulang sore terus lanjut Main. nggak main sih ya, belajar lah ya. Oh, shit. Belajar guys. Belajar. Oke. Nah, nih guys, ada dari tim kreatif nih ada pertanyaan. Kenapa magang itu penting buat mahasiswa pariwisata? Dari Mbak Sasa dulu deh. Gimana tuh tanggapannya tuh? Kalau menurut aku sih ya itu penting banget karena kita tuh bisa lebih tahu banyak lagi yang belum kita pelajarin mungkin yang ada di hotel gitu. Kita bisa upgrade skill lagi, terus kita bisa mengenal orang-orang baru gitu. Tambah relasi lah ya. Iya, terus apalagi kan kalau kita beda culture gitu kita bisa belajar gitu apa yang lebih bagus di sana kita terapin di sini gitu, yang ambil yang baik-baiknya aja lah di sana gitu. Kak Via sendiri tuh, magang tuh penting nggak sih gitu? Magang itu penting sekali kalau buat mahasiswa. Apalagi di kampus ini kan harus ya kalau magang, dan itu diwajibkan untuk bukan selain tugas aja tapi biar wawasan kita lebih dalam lagi, Mempersiapkan mental kita untuk dunia kerja ke depannya. Betul sekali. Jadi ibarat apa tadi Kak, jembatan atau tangga one step. Jadi sekali kita terjun, sekali kita naik, kita Jalani sampai selesai. ya betul sekali. Tapi nggak pernah nangis ya? Oh, nangis itu harus overthinking ya. Ada tantangan-tantangannya pasti. Iya, Yang betul. bikin nangis, yang bikin Kalau nggak nangis nggak kuat. betul. Nih, tantangan yang paling sering dialami waktu magang itu apa? Sampai bikin nangis. Nangis Apa ya ya. tantangannya? Mungkin rasanya pengen keluar dari hotel tuh. Mungkin bisa jadi karena guest juga ya kan. Yes. Kalau kita dikomplain gitu kan kadang nggak enak omongannya ke kita, tapi kan kita Pasti sebagai orang maki-makian gitu perhotelan kan
harus tetap senyum di depan guys ya, nggak boleh Betul. kayak marah atau membeda-bedakan Betul. dari suku, ras atau Betul. agama, itu nggak Iya, boleh. bener. Jadi kita tuh harus tetap profesional kerja gitu. Tapi kan kalau kita tuh menahan gitu, pasti kan nanti setelah mereka pergi atau setelah komplain selesai kan pasti kita nangis. Terus bisa jadi karena capek kan. Kalau di F&B service tuh kadang Sampai kadang kan apalagi bangket ya kalau Mbak ya. kita- Iya betul. Oh, betul. Tapi saya itu di resto sih, jadi nggak terlalu ada event banyak gitu. Cuman kalau ada biasanya guest yang rombongan itu kan banyak kan, kita breakfast bisa sampai Berapa pack tuh? 400 sampai 800 pack, Pack gitu. per Iya. hari. Per Banyak Waduh. banget. Apalagi Banyak kawasan banget gitu. magang saya itu kan tempat wisata ya, jadi sering sekali high season gitu. High season. Iya. Apalagi holiday school gitu ya kan. Betul. Kalau Mbak Vio sendiri gimana tuh? Kalau ya sama seperti Mbak Sasa. Kalau yang kedua mungkin jam kerja. Kalau di kampus kan kalian Lebih fleksibel ya, lebih bisa bangun pagi atau bangun siang bisa. Kalau di hotel nanti menyesuaikan jam kerja kerjanya. juga. Apalagi kalau namanya apa? Overtime. Overtime Nah, atau itu yang bikin nangis itu. Lembur. Kan Nangis. capek ya. Nah, Kok nangis ya? Bener nangis lah. Kalau di aku overtime dapat uang ya. Oh, dapat. Oh, enak banget ya. Jadi uang kita jajan Spill, kita spill. nambah gitu. Kayak Setiap overtime. Spill dong hotelnya apa? Mana tahu kan ini kan saya kan semester 5 nih Boleh bisa. nanti tanya untuk ke magang aku ya. kedua lah. Iya, boleh. Masuk hotel ini tuh pasti ada seleksi tersendiri nih, ada susah gampangnya untuk masuk ke hotel ini. Mungkin ada yang harus dipersiapkan banget nih, mulai dari skillnya apa aja nih. Kalau dari aku tuh tips pertama tuh kalian harus bisa menguasai perkenalan diri minimal ya itu. Basic lah ya. Iya, basicnya buat perkenalan diri dalam bahasa Inggris gitu. Namanya kan juga keluar negeri, apalagi anak perhotelan kan. Pasti harus familiar banget sama bahasa Inggris kan. Spill dong sedikit aja Coba, perkenalan bahasa Inggris nih, sih. perkenalan Spill aja dong, nih. spill dong, udah senior dong, spill dong, udah senior kok. Sumpah Mbak Lali. Oke, I am introduce myself. My name is Introduce. Let me introduce myself. Let's me introduce. My name is Sasa Alifah Nusahyani. You can call me Sasa. I was born in Karanganyar and I study in STP Sahid Surakarta. Oke. Itu teman-teman. Untuk Kunci basicnya utamanya bisa itu harus bisa bahasa Inggris teman-teman. Kalau kalian itu Kembangin mau lagi ya, jangan cuma itu. Kalian bisa tunjukin kalian tuh senangnya itu di apa sih. Kan kalau di hotel itu kan departemennya banyak ya. Bisa di front office, F&B service, housekeeping juga ada di kitchen juga. Kalau mungkin yang ambil D4 manajemen bisa di sales, HR gitu. Ada di accounting, PR gitu. Jadi kalian Harus mempersiapkan iya, skillnya jadi nih yang dibutuhin, nanti yang HR akan tuh dituju. tahu, oh anak ini tuh basicnya di mana ya, dia tuh senangnya di mana ya. Jangan kalian tuh nanti senang di FO tapi ternyata nanti kalian dapetnya di housekeeping, kan capek kan mas, nanti kalian malah Apalagi nggak betah. sesuai Iya, kan. nanti malah betul. di tengah jalan belum selesai magangnya udah keluar, harus ngulangin dari awal lagi gitu. Di Hotel Padma sendiri nih mungkin ada skill yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke Hotel Padma itu sendiri. Oh ya, kalau sebelum masuk mungkin seperti yang dikatakan Mbak Sasa tadi, bahasanya. Apalagi aku sebagai front office yang aku pilih harus bahasanya diperbaiki. Kalau di front office saya di section guest service center, apa namanya, telepon operator. Telepon operator. Ya, jadi ngomong sama tamu. Harus good communication. Iya, betul. Oke. Kalau di Hotel Fatma ya, ya itu. Kebanyakan yang menginap itu tamu luar apa tamu lokal? Dua-duanya, tapi Dua-duanya, lebih seimbang. banyak yang tamu lokal juga ya, seimbang sih, balance. Gitu. Nah, buat Mbak Sasa dan Viola, gimana nih kesan-kesannya nih? Waktu magang. Waktu magang di Padma dan- sama di Malaysia nih. Kesan-kesan dia. Kalau aku seneng banget ya bisa berangkat ke Malaysia, apalagi ini aku itu kloter kedua yang ke Malaysia, yang satu itu ada di Johor, yang satu itu punya aku di Penang.
Itu tuh kesan-kesan aku tuh senang banget karena bisa explore lebih kemampuan aku yang perhotelan gitu kan. Bisa ketemu orang-orang baru, apalagi beda-beda culture gitu kan. Terus kita bisa di sana juga bisa liburan, dapat uang saku. Jadi seru sih kalau kalian teman-teman yang mau ke Malaysia boleh tuh langsung teman-teman yang mau ke hubungi Malaysia, ke Kaprodi atau Koordinator dosen. training. koordinator training. Ya. Lumayan dapat uang saku daripada Ya, di bisa lokal. jalan-jalan. Yang pengen Capek, update tok. HP atau yang pengen beli apa itu. Keren. Keren. Untuk Avia sendiri nih, ada kesan-kesannya selama di Padma. Hotel Padma. Ya, kalau kesan sebelumnya aku dulu pernah nanya ke Kak Sasa juga nih, aku pengen ke luar negeri di Malaysia. Itu Iya. udah interview sebenarnya, tapi karena apa? kuotanya terbatas, jadi aku masih lolos, belum belum lolos. dikasih ke Malaysia. Jadinya mungkin keduanya next lah ya. ya amin ya amin. Terus di Padma berkatnya lagi di Padma, jadi setiap apa tadi kesan-kesan ya? Ya, Betul. kesan-kesan. Seneng sih di sana di Padma ada trainee gathering juga, jadi setiap per bulannya jadi kumpulan trainee, terus mungkin jalan-jalan atau mungkin family gathering di staff-staffnya Padma, jadi mungkin kesan-kesannya seperti itu. Sama dong, aku minta tolong dong, review dong kuliah di STP itu rasanya tuh gimana gitu. Kalau aku kuliah udah semester 7 ini tuh seru-seru aja sih di STP, apalagi nanti Wah kita iya. kita bisa ke Jogja, bisa ke Bromo, bisa ke Bali. Bisa jalan-jalan. Hotel kan? Iya. Kok bisa Nggak jalan-jalan? cuma bisa- OTW, hotel Oh, kita Kita kan bisa sekolah jalan-jalan. tinggi pariwisata gitu. Pariwisata. Pariwisata Iya. ya gitu ya. Wonderful Kita Indonesia. bisa- Tadi ya kalau kuliah juga di STP saat ini sekarang udah ada coffee ya di bawah. Ya? Betul. Ya Mbak Viola ya. Betul sekali, Kebetulan coffee juga shop. Mbak Viola lagi magang ya di sana ya. Tuh. Namanya studi independen ya. Studi Jadi- independen. ya, Oke. selama 3 bulan saya di coffee shop. Jadi kalau kalian mau beli nanti ketemu Malah saya. promotor. Iya. nggak Kalau mau apa-apa. belajar-belajar juga boleh kok. Iya, yang mau Iya. belajar bikin kopi Nah. Bikin, dan lain-lain barista. ya. Kalau Untuk Avia sendiri nih, untuk selama di STP Said Surakarta, mungkin ada reviewnya sedikit tentang STP. Oh ya, kalau di kampus favorit, wih. Nih, Itu sekolah. favorit, the love, the forever. Adalah Ya kayak gitu lah. Jadi STP Said Surakarta kan sekolah vokasi yang notabene-nya prakteknya lebih banyak, teorinya ya beberapa. Jadi Beberapa saya apa tuh? suka yang banyak prakteknya. Di sini Oh, banyak prakteknya. Magang juga, terus liburan juga, terus kalau ada expo saya ikut. Yeay, jadi ayo jalan-jalan. Yeay, ikut expo seneng ya? Iya, senang sekali. Nah, kalau terakhir expo diajak kemana Kemana? sama kampus STP Kemarin Said? itu ke Weru nggak sih? Weru iya, di Weru. SMA Weru. Iya, seru. Asik juga ya berarti di STP Said. Iya. Nah, itu teman-teman, kalau mau asik-asikan masuk STP Said Surakarta. Betul. Gitu. Wah. Ditunggu. Ditunggu di STP Said Surakarta, nanti ketemu dengan kita. Yeay. Kalau masih ada ya, kalau nggak ada berarti generasinya. lulus. Sudah, kan gitu. Oke, untuk Kak Via dan Kak Sasa, terima kasih untuk Kehadirannya sharing-sharingnya udah jauh-jauh. jauh-jauh Kehujanan. kehujanan. Iya. Terima Itu kasih. kasihannya. Aduh, oke. Oke. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Tunggu di episode selanjutnya. perbincangan kita di episode ini. Tunggu episode selanjutnya di Wisata Cerita bersama STP Said Surakarta. Surakarta.